قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sahala li'ibadihil muttaqina ila mardatihi sabila wa asbagha ala ibadihi ni'aman la tu'addu wa la tuhsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhul mustafa wa nabiyyuhul murtada wa rasuluhu sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, hafidhani wa hafidhakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Wasaya wa Taujihatun fi Fiqh Ta'abbudi li Rabbil Bariyat, wasiat-wasiat dalam fikih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ditulis oleh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Dan pada malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan masuk pada wasiat yang kelima yang dibawakan oleh penulis hafizahullahu taala. Beliau berkata, "I'lam Abdullah anna ma 'abadna Allah bi'ibadatin illa lillahi al-minnatu 'alaina fiha min wujuhin la tuhsa fa huwa alladhi arsyadana laha wa hada qulubana li iradatiha wa qasdiha wa huwa alladhi razaqana husnan niyyati wal ikhlasi fiha wa sallamana minal amradi wasyawagil mani'ati min adaiha wa sarafa 'anna al waswas wal khatarat al muqallila min ajriha wa thawabiha wa huwa alladhi a'ana al abadan wal jawarih 'ala imtithaliha wa qawwa al azaima wal himama 'ala tahsiniha wa ikmaliha hatta tammat 'ala al wajhi sahih bi fadlihi wa minnatihi." Wasiat yang kelima dari wasiat-wasiat yang dibawakan oleh penulis, yang seharusnya setiap muslim dan muslimah memperhatikan wasiat-wasiat seperti ini. Kata beliau, "Ketahuilah wahai hamba Allah, anna ma abadna Allah bi'ibadatin illa lillahi minna 'alaina fiha min wujuhin la tuhsa." Tidaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ibadah kecuali apa yang kita sanggupi dari melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan ini adalah pemberian karunia, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dari sisi yang sangat banyak yang tidak mampu kita hitung. Fa huwa alladhi arsyadana laha, Dia Allah Subhanahu wa taala yang membimbing kita untuk melakukan ibadah tersebut, yang kebanyakan manusia tidak mampu dan berat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hada qulubana li iradatiha wa qasdiha, Dia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk untuk hati-hati kita sehingga hati ini ada keinginan untuk melakukan sebuah ibadah. Taib, jemaah sekalian, ana mau tanya, pembahasan yang sebelumnya, wasiat yang keempat, apa yang kita bahas? Apa yang kita bahas jemaah sekalian yang keempat itu? Woi, jemaah. Baik. Jadi pembahasan sebelumnya, wasiat yang keempat,
penulis mengingatkan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang dipilih, yaitu nikmat Islam, nikmat mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat bisa berjalan di atas manhaj salafus saleh, nikmat bisa mengenal jalan yang dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula jalan yang dilalui oleh para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik, itu sebuah nikmat yang besar. Nah, wasiat yang kelima ini nikmat yang lebih khusus yang beliau ingatkan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita. Sekarang kita alhamdulillah diberikan nikmat Islam, nikmat mengenal sunnah, nikmat bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, sekarang yang wasiat yang kelima ini beliau penulis mengingatkan sebuah nikmat yang khusus lagi yang Allah berikan kepada orang-orang yang sudah beriman kepadanya, orang-orang yang mengenal sunnah, bertauhid. Apa itu? Sebuah kekuatan untuk melaksanakan satu ibadah, satu keutamaan. Karena tidak semua orang yang mengenal sunnah itu melakukan ibadah-ibadah yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengenal sunnah, dia tahu satu ibadah dengan keutamaannya, tapi berat untuk melaksanakan ibadah tersebut. Ada orang yang sudah mengenal hidayah, mengetahui tentang keutamaan duduk di majelis ilmu, tapi bersamaan dengan itu Allah belum berikan taufik kepadanya untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Jelas? Nah, ini nikmat yang lebih khusus lagi yang beliau ingatkan kepada kita, yang Allah berikan. Wa huwa alladhi razaqana husnan niyyati wal ikhlasi fiha. Dia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita sebuah rizki. Dia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita sebuah nikmat berupa rizki tentang keikhlasan dan niat yang baik ketika kita melaksanakan satu ibadah. Jadi ketika kita melaksanakan satu ibadah, dia Allah yang memberikan petunjuk kepada hati-hati kita untuk melaksanakan ibadah itu dengan penuh keikhlasan dan penuh mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang ketika dia melaksanakan satu ibadah, ya tujuannya lain, niatnya lain. Apalagi pembahasan niat ini, pembahasan keikhlasan, ini sebuah pembahasan yang tidak akan pernah selesai kalau kita bahas. Dia bab yang luas sekali kalau kita mau bahas tentang keikhlasan ini. Makanya perlu terus diingatkan tentang keikhlasan. Siapa yang memberikan niat yang baik sehingga kita ikhlas di dalam beribadah? Dia Allah Subhanahu wa taala. Wa sallamana minal amrad wasyawagil mani'ati min adaiha. Dia juga Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kita dari berbagai macam penyakit-penyakit yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan sebuah ibadah ketaatan yang mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah di masa pandemi ini, ya kita berdoa semoga cepat selesai pandemi ini. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menghadiri majelis ilmu, bisa sholat berjamaah dengan teman-teman di masjid. Ada sebagian saudara kita yang terkena penyakit sehingga menghalangi dia untuk melakukan ibadah-ibadah yang besar. Wasyawagil mani'ati min adaiha. Dia juga Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kita dari syawagil mani'ati, dari perkara-perkara kesibukan yang menghalangi kita dari melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sarafa 'annal waswas wal khataratil muqallilati min ajriha wa thawabiha. Dia pula Allah Subhanahu wa taala yang memalingkan dari diri kita waswas. Tahu waswas ya? Was-was itu bisikan-bisikan yang tersembunyi yang dihembuskan oleh musuh-musuh manusia. Siapa? Syaitan. Itu was-was. Makanya di dalam surat An-Nas apa kata Allah dalam surat An-Nas? Wa min syarri waswasil khannas. Khannas itu
Khannas itu sesuatu yang tersembunyi. Jadi berlindung dari keburukan was-was, bisikan-bisikan yang bersembunyi di dalam jiwa-jiwa manusia. Karena manusia itu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, syaitan itu mendekam di jiwa-jiwa manusia. Iblis, syaitan itu mendekam dalam jiwa-jiwa manusia. Kapan seorang hamba itu lalai, maka di situ dia masuk untuk membisikkan kejahatan-kejahatan. Tapi mata, kapan dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan itu, kata Ibnu Abbas, khanasa. Itu kata-kata khanasa, khannas. Khanasa itu dia bersembunyi. Jadi seorang hamba itu kalau senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dekat dengan Allah, maka syaitan itu bersembunyi, tidak akan mendekati manusia. Nah, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipalingkan dari was-was. Ada sebagian dari kita kan kalau kena penyakit ini penyakit was-was. Penyakit yang menimpa sebagian kaum muslimin. Sampai kita dapati ada orang yang kalau berwudu itu, kalau dihinggapi dengan penyakit ini, was-was ini, itu kelamaan dia berwudu. Begitu juga kita dapati sebagian orang yang mau sholat, kalau dihinggapi dengan penyakit was-was itu kan, kadang kalau mau takbir itu dia harus pasang itu was-was semua itu. Saya pernah dapati ada orang yang sholat di samping saya, pas saya mau masuk itu saya lihat pas dia mau takbiratul ihram itu dia berat untuk melakukan ini, mengangkat tangannya, dia mau Allah, itu agak berat. Tapi ketika imam Allahu Akbar mau ruku, dia langsung Allahu Akbar. Ya, bagaimana kan? Syaitan mempermainkan hati-hati manusia. Itu was-was. Itu bagaimana obatnya? Ya sudah, jangan pedulikan. Tapi hukum asal dari was-was itu sebanyak kebaikan. Dia tanda dari keimanan seorang hamba. Ketika dihinggapi was-was dalam hati seorang muslim, itu sarihul iman, itu tanda keimanan dia sebenarnya. Cuma jangan juga berlebihan menyikapi yang namanya was-was. Makanya biarkan itu was-was, jangan terlalu pusingkan itu was-was, itu bisikan-bisikan dari syaitan. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang memalingkan kita dari perkara-perkara yang menjadikan pahala dari satu ibadah yang kita laksanakan itu menjadi sedikit. Jadi ada perkara-perkara yang mengurangi pahala dari ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba. Entah ketika kita sholat selalu mengingat sesuatu, atau kita disibukkan dengan hal-hal yang menjadikan pahala kita itu berkurang. Makanya dalam sholat itu ada orang yang berdiri dalam satu saf yang sama, ya, sholat yang sama, tapi kan pahalanya kan berbeda-beda. Dari 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, terus sampai 1/2-nya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi a'ana al-abdan wal jawarih 'ala imtithaliha. Beliau penulis mengingatkan, dia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan kepada kita, khususnya tubuh kita, jasad kita, sehingga tubuh kita ini mampu untuk menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qawwal azaim wal himam ala tahsiniha wa ikmaliha. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan azaim. Azaim itu jamak dari azimah, tekad. Wal himam, semangat di dalam memperbaiki ibadah serta menyempurnakan ibadah. Ada orang ketika beribadah cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting sholat, bukan pentingnya sholat itu kan. Kan kebanyakan begitu. Tapi ada orang yang Allah berikan taufik, Allah kuatkan tekad dan semangat dia di dalam memperbaiki ibadah serta menyempurnakan ibadah tersebut.
hatta tammat ala wajhi sahih bifadlihi wa minnatihi, sehingga ketika dia melaksanakan ibadah tersebut, dia kerjakan ibadah tersebut dengan sempurna, dengan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan karunia serta keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yashhadu li hadza qauluhu ta'ala, dan ini dibuktikan atau yang menguatkan perkataan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-17. Apa kata Allah? Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Allah menyebutkan tentang sebagian orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka ungkit-ungkit keislaman mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka menyebut-nyebut keislaman mereka kepadamu. Apa kata Nabi? Qul la tamunnu alayya islamakum. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tamunnu alayya islamakum. Jangan kalian ungkit-ungkit keislaman kalian kepadaku. Balillahu yamunnu alaikum. Tapi dia Allah yang memberikan nikmat itu kepada kalian. An hadakum lil iman. Dia yang memberikan petunjuk sehingga kalian beriman, masuk Islam. In kuntum shadiqin, kalau kalian betul-betul jujur di dalam keimanan. Artinya apa? Di sini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita dapatkan dari kenikmatan Islam, nikmat sunnah, nikmat tauhid, itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ungkit-ungkit itu di hadapan ustaz. Karena antum ustaz begini, anak begini ustaz, karena antum begini, karena antum berbuat begini, anak jadi begini ustaz. Tidak, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya dalam beribadah, dalam beramal itu kita kan diperintahkan untuk ikhlas, karena itu pondasi di dalam agama kita. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam surat apa ya, dalam apa kata Allah, wala tamnun tastakthir. Janganlah kalian itu ketika beribadah mengharapkan sesuatu yang besar dari orang lain. Jadi ketika antum melakukan satu kebaikan kepada orang lain, jangan pernah mengharapkan kebaikan yang besar dari orang tersebut. Wala tamnun tastakthir, kata Allah. Jelas? Ketika kita membantu seseorang, jangan pernah harapkan kebaikan dari orang tersebut supaya nanti diberikan ini, anak diberikan ini, diberikan ini. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala At-Tabari rahimahullahu taala yaqulu. Imam At-Tabari beliau berkata ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, yaqul balillahu yamunnu alaikum ayyuhal qaum an waffaqakum lil imani bihi wa bi rasulihi. Akan tetapi dia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kalian berupa taufik sehingga kalian beriman kepadanya dan beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. In kuntum shadiqin, kalau kalian betul-betul jujur di dalam keimanan, maksudnya in kuntum shadiqina fi qaulikum amanna. Maksudnya jujur dalam ucapan kalian ketika mengatakan kami beriman. Baik. Walihada, oleh karena itu, kullama wuffiqal abdu li ta'atin wajaba alaihi syukrullahi ala hadhihi taufiq, ala hadha taufiq. Nah, ini yang kita akan pelajari. Oleh karena itu, kata penulis hafizahullahu taala Profesor Dr. Ibrahim Ruhaili, ketika seorang hamba itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sebuah ketaatan, dia mampu melaksanakan ketaatan itu dengan sempurna, dengan baik, wajib alaihi syukrullah, maka wajib atasnya untuk bersyukur kepada Allah terhadap taufik yang dia dapatkan itu. Nah, ini yang kaidah yang wasiat yang ke-5 ini. Apa itu?
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa taufik. Apa itu taufik? Sebuah kekuatan untuk melaksanakan satu ibadah, itu taufik. Ada orang mengenal sunnah, dapat hidayah, tapi belum diberikan taufik. Kan seperti itu. Dia tahu keutamaan di hadapannya, dia tahu ibadah. Tapi kalau Allah belum beri taufik, berat bagi dia untuk melaksanakan ibadah tersebut. Ini yang kita minta selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wajib alaihi syukrullah ala hadza taufik. Wajib bagi dia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam yang berbahagia ini teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang kaedah-kaedah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum tahu kaedah-kaedah bersyukur, insyaallah antum akan menjadi abdan syakurah, hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita sebutkan kaedah-kaedah bersyukur dan bagaimana orang-orang terdahulu dalam bersyukur kepada Allah atas nikmat yang mereka dapatkan, kata penulis hafizahullahu ta'ala, wa hadha syukru yahtaju ila syukrin akhar illa ma la nihayata fala yablughul abdu syukrullah. Kesyukuran itu ada seorang hamba ketika dia bersyukur kepada Allah atas sebuah nikmat, sebuah ibadah yang dia mampu laksanakan, dia bersyukur kepada Allah, maka kesyukuran itu membutuhkan kesyukuran yang lain. Makanya orang-orang terdahulu itu dari kalangan para ulama salafus saleh, kalau dia bisa dan mampu untuk melaksanakan sholat malam, itu sebuah nikmat ya, mampu sholat tahajud, sholat malam di saat orang-orang sedang tidur. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmat taufik ini, sebuah kekuatan untuk bisa melaksanakan sholat malam, maka siang harinya mereka berpuasa kepada Allah. Itu sebagai bentuk rasa syukur. Nah, rasa syukur dia ini kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu beribadah berupa puasa di siang hari, itu butuh kesyukuran lagi. Terus kata beliau, syukur yang kedua membutuhkan syukur yang ketiga. Syukur yang ketiga membutuhkan syukur yang keempat. Terus la nihayah, tidak ada batasnya. Fala yablughul abdu syukrullah. Maka seorang hamba itu jangan pernah dia katakan, ana sudah bersyukur kepada Allah. Antum belum mampu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada Allah. Kita akan sebutkan bagaimana kaedah-kaedah bersyukur sebelum kita lanjutkan ucapan penulis. Belum ada dulu. Nah, jemaah sekalian, pertama ana mau tekankan masalah syukur. Syukur itu dia ibadah yang berat. Syukur adalah ibadah yang berat. Dan dia bagian dari keimanan. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, innal imana nisfani. Sesungguhnya keimanan itu dua bagian. Nisfun syukrun wa nisfun sabrun. Sebagiannya adalah kesyukuran dan sebagian keimanan itu adalah kesabaran. Karena memang kehidupan manusia ini tidak lepas dari dua ini jamaah sekalian. Wa nabluukum bil khairi wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kalian, kata Allah, dengan kesulitan, ya, kemudian dengan kenikmatan. Jadi dua perkara ini tidak akan lepas dari kehidupan manusia. Imma dia bersyukur ketika diberikan nikmat, imma dia bersabar ketika diberikan musibah, kesulitan. Tidak akan lepas dari dua ini. Makanya iman itu dua bagian. Sebagiannya kesyukuran dan sebagiannya adalah kesabaran. Cuma dua itu perkara iman, kesyukuran dan kesabaran. Sufyan ibnu Uyainah ini seorang tabi'in. Sufyan ibnu Uyainah seorang tabi'in yang beliau ini dipuji oleh Imam Syafi'i. Ini ulama besar ini, Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala. Beliau ini seorang yang banyak hikmah yang beliau
sebutkan dari lisan beliau. Di antara hikmah beliau, sebelum kita sebutkan tentang syukur dan kesabaran, ada seorang hamba itu diberikan nikmat, diberikan harta yang melimpah, lalu dia bersyukur. Dan ada orang yang diberikan kesulitan, musibah, kesusahan, dia bersabar. Mana yang paling afdal? Mana yang antum pilih? Ana mau bertanya. Antum diberikan harta yang melimpah lalu antum bersyukur, atau antum diberikan musibah, kesulitan demi kesulitan, tapi antum mampu bersabar? Mana yang antum pilih? Hah? Antum mana yang antum pilih? Antum diberikan harta yang melimpah, antum bersyukur, atau antum diberikan ujian, cobaan, musibah, tapi antum mampu bersabar? Mana yang antum pilih? Masya Allah. Nah, Sufyan ibnu Uyainah, beliau ditanya tentang ucapan Mutarrif rahimahullahu ta'ala. Imam Mutarrif rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, la an u'afa fa ashkur ahabbu ilayya min an ubtala fa asbir. Aku diberikan kecukupan, diberikan kesehatan, diberikan harta yang melimpah, lalu aku bersyukur atas nikmat-nikmat itu, lebih aku cintai daripada aku diuji dan aku bersabar. Itu kata siapa? Imam Ibnu Mutarrif rahimahullahu ta'ala. Ini Imam Sufyan ada dua, Tsauri dan Ibnu Uyainah. Nah, Ibnu Uyainah ini ditanya, nah bagaimana pendapatmu tentang ucapan Imam Mutarrif rahimahullahu ta'ala? Aku diberikan kecukupan lalu aku bersyukur, itu lebih aku cintai daripada aku diberikan ujian, musibah, tapi aku bisa bersabar. Kira-kira mana yang kau pilih wahai Imam? Ditanyakan kepada siapa? Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah. Fasakata anhu saktah, maka dia pun terdiam. Thumma qala, lantas beliau mengatakan, qaulu Mutarrif ahabbu ilayya. Ucapan Mutarrif itu lebih aku cintai, lebih aku sukai. Faqala rajul, apa alasannya? Wa qad radiya hadza li nafsihi ma radiyallahu lahu. Tapi ada seorang hamba yang dia telah ridho untuk dirinya sebagaimana Allah ridho untuknya. Ketika dia diberikan musibah, dia ridho menerima musibah tersebut, bersabar sehingga Allah pun ridho kepadanya. Nah, kenapa engkau lebih memilih ucapan Mutarrif rahimahullahu ta'ala? Coba lihat, ini jawaban orang cerdas ya. Jawaban orang cerdas. Apa kata beliau? Faqala Sufyan inni qara'tul Qur'ana. Jawaban orang-orang berilmu itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, atau nukilan-nukilan dari ucapan-ucapan para ulama. Beliau katakan, inni qara'tul Qur'an, aku membaca Al-Quran, fawajadtu sifat Sulaiman alaihi salam. Ketika aku membuka lembaran-lembaran Al-Quran, maka aku menemukan tentang sifat Nabi Sulaiman alaihi salam. Apa pujian Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, ma'al afiyati allati kana fiha. Sulaiman itu seorang nabi yang diberikan nikmat yang luar biasa, ya, kerajaan, dan dia mampu bersyukur atas kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Tapi bersamaan dengan apa Allah katakan, ni'mal abdu innahu awwabun, sebaik-baik hamba Sulaiman yang senantiasa beribadah kepada Allah, bersyukur. Wa wajadtu sifat Ayyub alaihissalam. Apakah tercela yang kedua? Orang diberikan musibah lalu dia bersabar, tercela? Tidak. Dia katakan, aku pun membuka lembaran-lembaran Al-Quran dan aku menemukan sifat Nabi Ayyub alaihissalam. Ma'al bala alladzi kana fihi, dengan berbagai macam ujian cobaan yang Allah berikan kepadanya,
namun tetap Allah mengatakan kepada Nabi Ayub, ni'mal abdu innahu awwabun, sama dengan pujian Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebaik-baik hamba siapa? Ayub, innahu awwabun, dia adalah hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah, bersabar. Lantas apa kata Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala? Beliau mengatakan fastawat sifatani, maka dua sifat ini sejajar, sama. Dua-dua dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza mu'afa wa hadza mubtala. Ini orang yang diberikan kecukupan dia bersyukur, yang kedua diberikan musibah dia bersabar. Fa wajadtu syukra qad qama maqama sabri. Lalu kata Sufyan ibnu Uyainah, aku dapati kedudukan syukur itu sederajat dengan kesabaran. Sabar itu kan pahalanya besar kan? Apa balasannya? Bighairi hisab, tanpa batas. Nah, syukur itu menduduki kedudukan kesabaran. Lantas beliau mengatakan, falamma tadala kanatil afiyatu ma'as syukri ahabbu ilayya minal bala'i ma'as sabri. Ketika dua perkara ini sejajar, sejalan, maka aku lebih memilih bersyukur, diberikan kenikmatan aku bersyukur daripada diberikan apa? Ujian, cobaan, aku bersabar. Tapi ada yang antum harus tahu. Nanti ada pertanyaan selanjutnya. Antum mau pilih apa? Di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan ittala'tu fil jannah. Ketika aku diperlihatkan surga, aku mendapati surga itu kebanyakan orang-orang miskin. Ini menunjukkan, kata para ulama, orang dari dua orang ini yang mampu lulus ujian Allah Subhanahu wa taala, yang mampu lulus dari ujian Allah hanya orang yang kedua. Siapa orang yang kedua itu? Yang diberikan musibah lalu dia bersabar. Adapun orang pertama yang diberikan kecukupan lalu dia bersyukur, itu sangat sedikit. Kenapa? Karena kata Allah, innal insana la yatagha ar'ahu stagna. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Kapan dia melampaui batas? Ara'ahu stagna, ketika dia telah melihat dirinya sudah kaya raya, sudah punya pangkat, jabatan, harta yang melimpah. Makanya kata Nabi, yang paling banyak di dalam surga itu orang-orang miskin, karena mereka diberikan kesulitan lalu bersabar, mampu bersabar sehingga mereka masuk surga. Sekarang antum mau pilih mana? Orang pertama atau orang kedua? Antum mau pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama ya? Yang pertama. Ya, sudah seperti itu. Nah, tapi kita lanjutkan. Jadi syukur ini adalah ibadah yang sangat berat. Sebelum kita sebutkan kaidah-kaidah dalam bersyukur, kita harus tahu definisi dari kesyukuran itu apa. Kita ini kan selama ini cuma tahu syukur, tapi tidak tahu definisi dari kesyukuran itu. Nah, syukur itu definisinya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, asyukru zuhuru athari nikmatillahi ala lisani abdihi thana'an wa i'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan. Syukur itu definisinya kata beliau yaitu menampakkan nikmat Allah pada dirinya melalui lisannya. Bagaimana? Thana'an wa i'tirafan, dengan pujian dan pengakuan di dalam hatinya bahwa nikmat itu datang dari Allah. Jadi berupa pujian dan ucapan pengakuan. Taib wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan, menampakkan nikmat Allah yang ada pada dirinya melalui hatinya. Syuhudan wa mahabbatan, berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan, dan menampakkan nikmat Allah pada dirinya dengan apa? Anggota tubuhnya inqiyadan wa ta'an. Itu diwujudkan dengan patuh
dan taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Madarijus Salikin. Sehingganya para ulama menyebutkan rukun syukur itu ada 3. Rukun syukur 3. Jadi kalau ingin menjadi hamba yang bersyukur, maka perlu kita kata tentang rukun-rukun syukur. Jadi as-syukru, kesyukuran itu yadur ala thalathati arkan. As-syukru bil lisani, wasyukru bil qalbi, wasyukru bil jawarih. Kalau kita ambil definisi ini, maka dari definisi ini ada 3 rukun kesyukuran. Apa yang pertama? Kesyukuran dengan lisan. Yang kedua, kesyukuran dengan hati. Yang ketiga, kesyukuran dengan anggota tubuh. Yang pertama, kesyukuran dengan lisan. Bagaimana? Ya, dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah, tahmid, ucapan subhanallah, alhamdulillah, dan zikir-zikir, pujian-pujian yang lain yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan hati. Nah, bersyukur dengan hati itu menanamkan di dalam diri, di dalam jiwa kita, dalam hati kita, bahwa semua nikmat yang kita dapatkan itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran, dalam surat Fatir ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan perkara ini. Ya ayuhan nas, udhkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Wahai sekalian manusia, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Hal min khaliqin yarzuqukum minas sama'i wal ard. Adakah selain Allah yang memberikan nikmat kepada kalian dari langit dan dari bumi? La ilaha illahu fa anna tu'fakun. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kalian berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini perkara yang kita harus ketahui, bahwasanya Nabi pun mengingatkan kepada kita bahwa bersyukur itu harus dengan hati, keyakinan di dalam diri kita bahwa nikmat itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Liyattakhid ahadukum qalban syakiran. Hendaklah salah seorang di antara kalian ketika bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah bersyukur dengan hati. Walisanan zakiran, dengan lisan pula senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zaujatan mu'minatan tu'inuhu ala amri akhirah. Dan hendaklah salah seorang di antara kalian menjadikan wanita yang soleha sebagai istrinya di dalam membantunya pada perkara-perkara akhirat. Kenapa Nabi SAW menekankan istri yang soleha? Karena kebanyakan istri itu yang menjadikan suami-suami itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nanti kita lanjut insyaallah setelah azan dikumandangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita akan sebutkan kaidah-kaidah di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana yang kita tahu bersama, salah satu sifat tabiat yang ada pada diri manusia itu sungguh sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal insana la zalumun kaffar. Ini ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang nikmat yang diberikan kepada hamba-hambanya, wa ma atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Setelahnya Allah tegaskan innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu benar-benar zalum, melakukan kezaliman, dan kafar. Kafar itu apa? Mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita mengenal kaidah-kaidah dalam
bersyukur. Jadi tadi kita sebutkan bahwasanya bersyukur itu dengan lisan, dengan hati, dan yang ketiga bersyukur dengan anggota badan. Artinya semua yang kita dapati nikmat Allah, maka syukur dengan anggota badan. Anggota badan yang Allah berikan yang sempurna ini, Masya Allah. Gunakan anggota badan ini pada hal-hal yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula benda-benda yang kita dapatkan, misalkan mobil, motor, ya handphone kita, itu nikmat semua. Nah, cara bersyukurnya gunakan barang-barang ini, benda-benda ini pada ketaatan. Jadikan dia sebagai alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena satu kaidah yang antum harus tahu, kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat, yang nikmat itu tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, fahiya baliyah, maka itu adalah malapetaka, dia adalah musibah. Jadi kalau antum dapat satu nikmat dan nikmat itu tidak mendekatkan diri kepada Allah, itu baliyah, itu ujian, cobaan, itu musibah, malapetaka untuk antum itu. Taib. Kaidah-kaidah dalam bersyukur. Pertama, kaidah pertama. Di dalam Al-Quran, dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, ayat yang sering kita dengarkan dan sering disampaikan oleh para penceramah. Siapa yang tahu ayat ini? Ibrahim ayat yang ke-7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kaidah yang pertama di dalam bersyukur, maka mendapatkan nikmat, syukuri, maka Allah tambahkan. Itu kaidah pertama. Dapat nikmat, syukuri, maka balasannya tambahan nikmat. Itu kaidahnya. Dapat nikmat, syukuri nikmat tersebut, maka janji Allah, Allah tambahkan nikmat-nikmat tersebut. Ini mengajarkan kepada kita tentang apa jamaah sekalian? Tentang keridhaan, tentang qanaah. Karena qanaah ini kunci kebahagiaan yang dimiliki oleh setiap hamba-hamba Allah, muslim dan muslimah. Dapat nikmat apa? Syukuri, maka Allah akan tambahkan. Sekecil apapun nikmat tersebut, syukuri dia. Insya Allah Allah tambahkan nikmat tersebut, syukuri. Jelas? Saya tidak mau panjang lebar yang pertama. Kaidah yang kedua, Nabi SAW bersabda dalam riwayat Muslim. Ini kaidah kita ambil dari ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW. Kata Nabi, unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdar alla tazdaru nikmatullahi alaikum. Apa pesan Nabi kepada kita? Lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan pernah mendongak ke atas. Atau mendongak, jangan lihat-lihat ke atas, jangan selalu angkat kepala ke atas begini. Fahuwa ajdar, melihat ke bawah itu lebih pantas untuk kalian. Supaya apa? Alla tazdaru nikmatallahi alaikum, sehingga kalian tidak meremehkan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Jadi kaidah kedua apa? Dapat nikmat, lihat orang yang di bawah kita, jangan lihat orang yang di atas kita. Antum bisa berjalan, itu kan sebuah nikmat. Antum masih diberikan kaki yang sempurna, bisa berjalan dengan kedua kaki antum. Maka jangan lihat orang yang di atas, yang punya sepeda, jangan lihat orang yang di bawah kalian. Siapa? Orang yang terbaring di ranjangnya, orang yang duduk di atas kursinya yang tidak mampu lagi berdiri. Supaya antum sadari nikmat antum bisa berjalan itu sebuah karunia yang besar untuk antum. Antum Masya Allah diberikan sepeda, Masya Allah ada sepeda.
Ini nikmat. Maka jangan mendongak ke atas, jangan lihat yang ke atas. Jangan lihat orang yang punya motor. Lihat para pejalan kaki. Alhamdulillah anak punya sepeda, masih ada orang, masih banyak orang yang jalan kaki ke masjid. Kan Masya Allah kan? Antum sekarang punya nikmat sepeda. Jangan mendongak ke atas. Jangan lihat orang yang punya motor. Lihat orang yang naik sepeda. Antum ke majelis ilmu naik motor, Masya Allah. Antum lihat orang yang naik sepeda, kasihan. Antum sekarang punya motor, jangan mendongak ke atas. Jangan lihat orang yang punya mobil. Lihat orang yang naik sepeda, naik motor, naik. Antum punya motor, lihat orang yang naik sepeda. Jangan lihat orang yang naik mobil. Antum punya mobil sekarang, Masya Allah, jangan mendongak ke atas. Jangan lihat orang yang punya pesawat, helikopter. Lihat orang yang punya motor. Kan? Begitu. Antum punya istri, lihat ke bawah atau lihat ke atas? Lihat ke atas atau lihat ke bawah? Antum kalau punya istri. Kalau lihat ke bawah, yang jomblo-jomblo. Kalau lihat ke atas, lihat orang yang sudah poligami. Sekarang lihat ke atas atau lihat ke bawah? Kenapa lihat ke atas? Hah? Iya, karena nikah itu adalah ibadah, urusan akhirat. Sedangkan urusan akhirat itu kata Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Ini kan ayat-ayat motivasi untuk akhirat. Nikah itu bagian dari ibadah, urusan akhirat. Jadi jangan lihat ke bawah, lihat ke atas. Ini kaidah berapa? Kedua ya? Kaidah yang ketiga, kita percepat ya, kita mau ambil yang wasiat ke berapa? Ke-6. Sebenarnya saya mau ambil 6, 7 supaya pekan depan 8, 9, 10 selesai. Nanti kita lanjut dengan kitab yang sebelumnya, atau selang-seling kita ambil dengan fikih sirah. Fikih sirah itu mendulang hikmah dari perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada bukunya itu fikih sirah, bagus. Baik. Kaidah keberapa? Ketiga. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah Subhanahu wa ta'ala di masa lapangmu, ketika engkau mendapatkan nikmat. Maka ketika engkau di masa sulitmu diberikan ujian musibah, maka Allah akan mengingat dirimu. Jadi kaidah yang keempat ini apa? Ketiga ini apa? Dapat nikmat, kenali Allah, agar Allah mengenali dirimu saat engkau mendapatkan kesusahan. Di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-152, apa kata Allah? Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Jelas? Ingat aku akan ingat kalian, kata Allah. Bersyukur kepadaku, jangan kufur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Terus yang keempat, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, wa indahu qutu yaumi, faka'annama hizat lahu dunya." Siapa yang bangun di pagi hari dalam keadaan aman di dalam rumahnya, aman negerinya, tidak ada kekacauan, tidak ada perang, tidak ada keributan di dalam rumah tangganya. Dia bangun di pagi hari, aman-aman rumah. Ya, masalah bahkan terjadi
keharmonisan rumah tangga, setiap harinya seperti itu. Mu'afan fi jasadih, dia bangun pagi hari dalam keadaan sehat, tidak sakit. Bangun pagi hari wa indahu qutu yaumi, punya makanan untuk hari itu. Di 3 perkara ini. Apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahu dunya, seakan-akan dunia dan seisinya ada di dalam genggaman tangannya. Jadi kaidah yang keempat ini apa? Syukuri nikmat yang ada dan jangan memikirkan nikmat yang belum ada pada dirimu. Kita ini kebanyakan kita ini ya, terlalu banyak memikirkan nikmat-nikmat yang belum ada, sehingga tersibukkan dengan apa? Mensyukuri nikmat yang sudah ada. Antum sudah punya motor, yang antum pikirkan bagaimana mau beli mobil, itu nikmat yang belum ada. Sehingga apa? Antum terlalaikan untuk mensyukuri motor yang antum miliki, yang Allah berikan kepadamu. Kita tuh kebanyakan seperti itu. Jadi kaidah keempat apa? Kebanyakan manusia tersibukkan dengan apa? Nikmat yang belum ada, sehingga terlalaikan untuk mensyukuri nikmat yang sudah ada. Jadi apa yang antum miliki saat ini syukuri, jangan pikirkan nikmat yang belum ada. Itu hanya membawa apa? Kegundahan, kegalauan. Antum kan sudah belajar tauhid. Masalah rezeki kan sudah menjadi jaminan dari Allah. Satu yang belum ada jaminan dari Allah, apa itu? Masalah surga. Masalah surga, kita masuk surga itu belum ada jaminan dari Allah. Itu yang kita pikirkan, bagaimana masuk surga. Kalau cuma masalah masalah dunia, masalah rezeki, kita kan sudah belajar tauhid. Itu kan jaminan dari Allah. Baik. Kaidah yang kelima terakhir. Hadis riwayat Abu Dawud. Nabi SAW pernah memberikan sebuah wasiat kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah." Wahai Mu'adz, engkau adalah orang yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga faedah yang bisa kita ambil. Kalau ada orang yang kita cintai, bisa kita katakan, kita ungkapkan, ana uhibbuka fillah. Nah, jadi kalau antum lihat teman yang antum cintai dia karena Allah, antum ungkapkan. Sebagaimana Nabi mengungkapkan cinta beliau kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, antum misalkan ketemu teman, akhi, ana uhibbuka fillah. Ana cinta antum karena Allah. Tapi jangan ya ukhti. Jangan. Khusus untuk ikhwan saja. Itu sesuatu yang bisa memperkuat ukhuwah. Ya, ungkapkan perasaan itu, ana uhibbuka fillah, ana cinta antum karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, antum pernah ungkapkan ini enggak ke saudara antum? Ana uhibbuka fillah. Nah, apa kata Nabi? Ana uhibbuka fillah, ana sangat cinta antum karena Allah. Fala tada'anna dubura kulli salatin, maka jangan tinggalkan di akhir dari salatmu untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, bantu aku untuk senantiasa untuk bersyukur kepadamu, dan bantu aku untuk senantiasa memperbagus, menyempurnakan ibadahku kepadamu. Maka kaidah yang kelima apa? Ingin Anda selalu bersyukur, maka jangan tinggalkan doa. Kalau ingin bersyukur, senantiasa bersyukur, menjadi hamba yang senantiasa bersyukur, maka perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik. Kita lanjutkan sedikit apa yang diucapkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan,
Rawa al-Kharaiti an Abi Amr Asy-Syaibani, meriwayatkan al-Kharaiti dari Abu Amr Asy-Syaibani, beliau berkata, qala Musa yaumat tur. Musa alaihissalam pernah berkata kepada Rabbnya, Ya Rabbi in ana solaitu famin qabli. Ini yaumat tur, di hari ketiga Musa mendapatkan wahyu. Yaumut tur, beliau katakan, Ya Rabb, in ana solaitu famin qabli. Ketika aku mampu untuk melaksanakan ibadah solat, maka itu murni semata-mata datang dari Engkau. Wa in ana tasaddaqtu famin qablik. Aku mampu untuk bersedekah, itu pula datang dari Engkau. Wa in balagtu risalatika famin qablik. Aku mampu mendakwahkan risalahmu, itu juga dari dirimu. Fa kaifa ashkuruka, wahai Rabb, bagaimana aku bersyukur kepadamu? Qala, Allah berfirman kepada Nabi Musa, Ya Musa, al-an syakartani. Wahai Musa, sekarang engkau bersyukur kepadaku. Falaulallahu ma salaina wala qara'na wala sumna wala kumna wala tasaddaqna wala dzakarna. Kalau bukan karena Allah, kita ini tidak akan mampu untuk solat 5 waktu, membaca Al-Quran, berpuasa, menegakkan solat malam, mendatangi majelis ilmu, bersedekah dan lain-lainnya. Wa hadha yastaujibu hamdallah. Maka ini mendatangkan sebuah kewajiban kepada kita untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wasiat yang keberapa? Kelima. Wasiat yang keenam, saya percepat karena pendek wasiat yang keenam. Wasiat yang keenam, penulis hafizahullah ta'ala berkata, I'lam ayyuhal abdus salihul muti'. Ketahuilah wahai hamba yang saleh, hamba yang taat. Masya Allah, kita ini dipanggil dengan apa? Panggilan hamba yang saleh, hamba yang taat. Anna minnatallahi alaika a'zam min minnatihi ala man hurima makhtassaka bihil ibadah. Sesungguhnya karunia pemberian Allah kepadamu berupa nikmat Islam, nikmat sunnah, sebuah kekuatan antum bisa beribadah, a'zam, itu lebih besar dari sebuah karunia yang Allah haramkan kepada hamba-hamba dari apa yang Allah khususkan, yang Allah berikan kepadamu. Antum paham enggak? Dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ada orang-orang yang Allah khususkan, yang Allah berikan sebuah nikmat untuk bisa beribadah kepadanya, dan ada pula orang-orang yang Allah haramkan untuk beribadah kepadanya. Ini lebih khusus lagi ini. Baik. Falaisal minal muru'ati wala minal wafa'i bil jamil an yakuna hamduka li rabbika ka hamdihim wa syukruka lahu ka syukrihim wa hubbuka lahu ka hubbihim wa thana'uka alaihi ka thana'ihim wa ta'atuka lahu ka ta'atihim. Falaisa minal muru'ah, maka bukan bagian dari kehormatan seorang muslim, itu namanya muru'ah, kehormatan diri seorang muslim, bukan bagian dari kehormatan seorang muslim, dan bukan balasan yang baik ketika antum dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hamba yang beribadah kepadanya. Maka pujian antum kepada Rabbmu itu sama dengan pujian orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat hidayah atau orang-orang yang Allah haramkan dari beribadah kepadanya. Di sini penulis ingin mengajarkan antara orang soleh, orang yang dapat hidayah, dengan orang awam yang Allah haramkan untuk beribadah kepadanya, maka tidak boleh sama di dalam beribadah kepada Allah. Maka pujian kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, kesyukuran kita kepada Allah itu harus beda dengan orang-orang awam. Tidak boleh sama. Antum diberikan nikmat bisa beribadah, diberikan nikmat mengenal sunnah, lantas ibadah antum sama dengan orang awam yang jauh dari sunnah-sunnah Nabi SAW?
harus beda. Nah, itu wasiat yang keenam. Maka tidak pantas, tidak layak sebagai seorang muslim yang diberikan nikmat lantas ibadah-ibadah dia, ketaatan dia, pujian-pujian dia sama dengan orang awam. Tidak sama. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah sering bahasakan apa? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang Allah beri ilmu dengan orang-orang yang Allah tidak beri ilmu? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang-orang jahil? Tidak sama. Qul la yastawil khabithu wat thayyib. Katakan wahai Muhammad, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Tidak sama. Jadi kita katakan tidak sama orang soleh dengan orang toleh, orang yang tidak baik. Tidak sama. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah wa ashabul jannati humul faizun. Allah kabarkan tidak sama penduduk neraka dengan penduduk surga, tidak sama kedudukan mereka. Ashabul jannah humul faizun. Orang yang masuk surga itulah orang-orang yang beruntung. Paham antum ya? Kaidah yang keenam ini. Fa anta khalaqallahu bimazidi fadlin wastifa'in la yang bagi an tatasawa fi muamalati rabbika biman lam yanal radbataka indahu fatanabbah li hadhihi latifa fa innaha azizah qalla man tanabbaha laha. Maka kata penulis, engkau yang Allah khususkan dengan sebuah nikmat berupa nikmat bisa beribadah kepadanya, mengenal sunnah dan sebagainya, maka tidak pantas bagimu ya engkau menyamakan muamalahmu, interaksimu kepada Allah dengan interaksi orang-orang awam. Begitu sederhananya terjemahannya. Ana mau lebih dekatkan lagi. Antum sekarang sudah Masya Allah belajar sunnah-sunnah Nabi SAW. Nah sekarang ibadah antum harus lebih daripada ibadahnya orang-orang awam. Orang awam yang mungkin tidak punya hafalan Al-Quran atau mungkin bacaannya masih terbata-bata. Antum sebagai penuntut ilmu yang Allah beri nikmat bisa mengenal sunnah harus lebih baik dari mereka. Minimal antum punya hafalan Al-Quran. Jangan sama dengan orang awam. Puluhan tahun antum mengaji sama dengan orang awam tidak punya hafalan Al-Quran. Nah ini maksudnya kata penulis. Jangan samakan antara dirimu dengan orang awam dalam masalah ibadah kepada Allah. Mungkin antum sebagai seorang penuntut ilmu harus punya keistimewaan. Nah penuntut ilmu itu kan ada mizah, ada ciri-cirinya, ada keistimewaan yang mereka miliki. Penuntut ilmu itu. Di antaranya penuntut ilmu itu semangat di dalam belajar. Itu ciri dari ciri-ciri penuntut ilmu. Jadi jangan samakan semangat antum dengan semangat orang-orang awam. Harus beda. Kalau mereka ngajinya atau dengarkan ceramah itu sepekan sekali di hari Jumat, ya khutbah itu kan, antum harus lebih dari itu. Alhamdulillah sini sepekan bisa 4 kali. Harus lebih dari orang-orang awam. Begitu. Dan ini kebanyakan barang yang berharga ini kebanyakan kurang orang memberikan perhatian padanya. Itu kata beliau. Jadi jangan samakan kita dengan orang. Bukan berarti kita ketika melihat orang awam kita rendahkan mereka, tidak. Cuman harus ada perbedaan kita dengan mereka. Dari sisi semangat belajar menuntut ilmu, dari sisi semangat di dalam beribadah kepada Allah. Kalau mereka mungkin berpuasanya cuma bulan Ramadan, ya kita sebagai seorang penuntut ilmu ada kelebihan dari mereka. Apa itu? Ya minimal sebulan 3 kali Ayyamul Bid. Atau kalau lebih hebat lagi Senin Kamis. Atau lebih hebat lagi puasa Daud. Yang jelas harus ada perbedaan antara kita dengan orang awam, terutama hafalan Al-Quran. Minimal juz 30 antum hafal. Jangan samakan dengan orang awam.
Jelas? Minimal antum bisa berbahasa Arab. Harus. Nah itu apa namanya yang keenam yang perlu kita ingatkan, di mana Allah memberikan kekhususan dengan tambahan karunia. Orang awam itu dapat karunia Allah juga, tapi kita ada tambahannya. Nah, gitu. Dan kita dipilih, maka tidak pantas kita samakan diri kita dengan orang awam. Sekali lagi, ini bukan mengajarkan kepada kita untuk ujub, untuk sombong sehingga kita merendahkan orang-orang awam, tidak. Cuman dalam masalah ibadah kita harus lebih unggul daripada mereka. Ya, semangat menuntut ilmu terlebih. Ya, kalau mereka cuman ya jaga sholat 5 waktu, orang-orang awam, ya kita harus lebih dari mereka. Harus ada apa? Sholat sunnah dan seterusnya. Kalau orang awam punya istri 1, gimana? Kita harus minimal 2. Nah, gitu kan? Tapi Wallahu ta'ala alam, ini saja yang dapat Anda sampaikan. InsyaAllah untuk 7, 8, 9, 10 kita ambil pada pertemuan selanjutnya. Kita selesaikan kitab ini. Mungkin materinya saya tidak baca semua apa yang dibawakan oleh penulis, saya hanya ambil yang penting-penting, saya ringkas saja untuk 7, 8, 9, 10. Jadi masih ada 4 wasiat dari penulis hafizahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam, ini saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah pekan selanjutnya kita akan selesaikan buku ini. 7, 8, 9 dan 10, 4 wasiat kita akan selesaikan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله